Hai, aku Belvi. Hari ini aku bakal review pensil warna merek Colin yang 72 warna. Sebelumnya, kalian udah pernah dengar belum sih soal brand ini? Aku sendiri baru tahu soal brand ini karena direkomendasiin sama senior aku. Ternyata, Colin itu adalah brand dari Jepang sejak tahun 1916 yang sempat bangkrut namun diproduksi kembali di Thailand. Packagingnya tuh unik, colorful, dan menarik banget. Dan yang kerennya lagi, di tiap setnya tuh ada warna-warna neonnya loh guys. Ujungnya tuh kecil-kecil gitu, lucu. Aku sendiri beli di Shopee seharga 188.000 di toko Tribuana Mandiri. Tokonya tuh lengkap banget, ada di link deskripsi ya. Selain yang ini ada set 12 warna, 24 warna, 36 warna, 48 warna, 60 warna, dan juga 120 warna yang bisa dibeli di Jepang. Tapi, seperti kalian bisa lihat di sini, ujungnya tuh kecil-kecil. Jadi menurut aku lebih baik kalau kita serut dulu sebelum kita coba-coba ya guys. Nah, gimana? Udah kelihatan kan bedanya kalau dia diserut sama belum diserut? Aku yakin ini bakal mempengaruhi banget hasil-hasil dari swatch kita nanti. Jadi, diserut semua ya. Itu ada kucing aku. Hai Aisyah. Jadi, setelah diserut semua, jangan lupa siapin kertas sketchbook apapun yang kalian punya. Di sini aku pakai kertas sketchbook A4 biasa. Terus aku swatch satu-satu biar kelihatan warnanya kayak gimana. Untuk first impression aku terhadap pensil warna ini, pertama, warnanya tuh vibrant banget, jadi cerah banget dan bener-bener ngedreng nih warnanya. Aku aja sampai kaget karena warnanya tuh sebagus itu. Udah gitu halus banget dan gampang di blend. Tapi emang sih karena pensil ini tuh wax base alias bindernya itu berbahan dasar lilin, jadi kalau kita tekan terlalu kencang kadang-kadang tuh dia suka gampang patah. Atau konsep terlalu tajam juga bisa gampang patah, jadi kita harus pakainya hati-hati dan pelan-pelan. Selain itu, kalau misalnya kita makainya terlalu semangat gitu, atau warna yang secara biasa deh, itu biasanya ada bubuk-bubuk lilinnya, atau biasanya disebut dalam bahasa Inggris tuh wax bloom, atau lilin mekar yang muncul dari pensil warnanya itu. Nah, udah selesai kita swatch semua. Kalian bisa lihat sendiri kan, warnanya tuh bener-bener nyala banget dan terang banget. Jadi seneng liatnya. Nah, setelah itu aku coba untuk tes blendability pensil-pensilnya dengan cara ngeblend aja kayak biasa. Kira-kira susah nggak warna-warnanya untuk di blend? Ternyata setelah aku tes kayak begini, hampir semua warnanya tuh gampang banget di blend. Jadi emang sih ada beberapa warna yang gak segampang yang lain untuk di blend, atau ada warna-warna yang gak secerah warna lain. Tapi secara keseluruhan menurut aku warna-warnanya tuh unik-unik dan bagus-bagus banget. Cuman ya kalian harus agak sabar aja soal wax bloomnya, karena emang lumayan banyak dari pensil warna ini ngeluarin wax bloom gitu, alias bubuk-bubuk lilin. Ya, dan itu kalian harus sediain mungkin kayak brush atau tisu, seharusnya jangan pakai tangan biar gak ngotorin kertas kalian pas kalian bersihin wax bloomnya. Selama aku nge-swatch ini tuh aku bener-bener bingung dan heran kok bisa-bisanya brand sebagus ini tuh underrated banget. Sampai-sampai aku juga baru tahu sama brand ini tuh sekarang. Kayak aneh banget, aku tuh kemana aja. Ternyata pas aku tanya mama tuh dulu juga pakai brand ini waktu sekolah, dan mamaku tuh dulu suka banget sama brand Colin. Tapi mamaku tuh ngira brandnya udah gak ada. Yeay, sekarang kita bakal mulai segmen paling menarik dari video ini, yaitu aku bakal bandingin 3 jenis pensil warna yang aku punya saat ini, yaitu Colin, Staedtler Luna Watercolor Pencils, sama Faber-Castell Classic. Nah, pertama-tama aku coba dulu dari Faber-Castell Classic. Di sketsa kayak biasa aja, dan seperti kalian bisa lihat di situ warnanya cukup lumayan. Untuk Staedtler Watercolor Pencils karena dia bindernya itu water soluble, jadi warnanya itu lebih vibrant. Cuma dia itu emang agak-agak renggang-renggang gimana gitu. Terus kalau buat Colin, warnanya tuh benar-benar vibrant, dan juga untuk di sketsanya tuh juga gampang bedain value di arsirannya. Cuma dibanding Faber-Castell, Colin ini tuh lebih berserat gitu loh pas diarsir. Tapi menurut aku itu gak bakal masalah, karena nanti tuh bakal di layer, dan justru yang kayak gitu bakal lebih bagus lagi kalau di layer. Untuk tes tarik garis dengan tekanan, bisa dilihat kalau yang Colin itu paling banyak wax bloomnya. Ini mungkin karena dia tuh wax base ya, dan sebenarnya Faber-Castell yang klasik juga kayak gitu, tapi mungkin karena
Faber-Castell Classic yang aku punya ini udah agak lama, jadi nggak begitu banyak wax bloomnya. Kalau untuk yang Staedtler Luna watercolor pencils yang di tengah itu dia nggak terlalu banyak wax bloomnya, bahkan nggak ada, karena dia itu bukan oil base atau wax base, tapi dia itu bindernya tuh water soluble base, jadi beda. Jadi kalau yang Staedtler Luna watercolor pencils ini tuh dia kalau kena air dia bisa luntur dan bisa di blend gitu pakai air kayak layaknya watercolor biasa. Sekarang aku bakal tes untuk coba bikin bola, tapi di sini aku mau minta maaf ya karena aku bikinnya buru-buru jadi bolanya nggak rapi. Cuma di sini aku mau nunjukin aja kalau mereka di arsir itu kayak gimana. Semua aku gunakan dengan tekanan yang sama. Bisa kalian judge sendirilah dari videonya kayak gimana. Menurut aku kalau dari segi harga juga mereka nggak jauh beda. Dan tiga-tiganya ini tuh menurut aku bagus banget buat pemula. Kalau dihitung dari segi harga, yang Colin itu kurang lebih satu warnanya itu harganya sekitar 2,6 ribu per warna. Kalau untuk Staedtler Luna watercolor pencils itu sekitar 2.000. Dan juga kalau untuk yang Faber-Castell Classic itu sekitar 1,8 ribu sampai 2.000 rupiah. Jadi menurut aku bedanya nggak begitu jauh, dan ini tuh termasuk affordable banget sih semuanya, alias karena emang mereka student grade, jadi ya emang harus affordable dong. Kan kita nggak beli kayak Faber-Castell Polychromos atau Prismacolor Premium kan. Jadi menurut aku tuh aku bakal rekomen banget mau kalian beli yang manapun. Cuma di sini aku lebih sukanya kalau dari Colin, warnanya sendiri itu tuh beneran terang banget guys. Jadi beneran beneran vibrant banget. Jadi bakal lebih unggul kalau misalnya kalian mau gambar terus di scan misalnya untuk portofolio gitu-gitu, warnanya tuh bakal lebih muncul dan kalian gak harus kerja keras untuk layer berulang kali sampai warnanya tuh muncul. Kalau misalnya Faber-Castell Classic, dari pengalaman aku, dia itu tuh agak susah untuk di layer berkali-kali, jadi setelah beberapa layer tuh udah gak bisa ditambah lagi gitu loh, jadi warnanya mentok di situ aja. Tapi ya kalau misalnya kalian punya yang manapun tuh juga nggak masalah sih. Di sini aku cuma menunjukin aja perbedaan antara ketiga ini, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Cuman kalau menurut aku di sini Colin yang menang karena bener-bener aku sekagum itu sama warnanya. Dan juga aku suka banget karena dia soft banget, beneran soft banget. Jadi warnanya tuh pas di blend tuh asik gitu loh, ringan. Menurut aku kalau misalnya kalian mau beli Colin, kalian minimal beli warna sekitar 36 warna menurut aku minimal, karena biar lebih leluasa aja dengan permainan warnanya. Ini maksud aku kalau kalian mau bikin portofolio atau semacamnya ya. Jadi aku rekomendasiin kalian beli yang 36 atau 48 warna. 72 warna tuh mungkin agak-agak overwhelming ya karena banyak banget pilihan warnanya. Cuman emang asik sih, jadi banyak warna-warna yang unik. Tapi kalau misalnya kalian mau hemat budget, kalian bisa beli yang 36 atau 48 warna. Okay, I think that's it from me. I think dari video ini kita bisa simpulin bahwa Colin itu tuh brand yang underrated banget. Dan benar-benar hasilnya tuh shocking. Ternyata beneran sebagus itu, kalian harus coba. Karena menurut aku ini bahkan bisa jadi dupe-nya Prismacolor ya untuk para students kayak kita. Karena warnanya tuh benar-benar nyala, soft, terus blendable. Thank you so much for watching. Always take care of your health during this pandemic. Jangan lupa pakai masker kemanapun. Stay at home. And I'll see you guys again very very soon. Have a nice day. Bye.